Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azhara Nur Habibillah, presensi nomor 9 dari kelas 10D SMA Negeri 1 Sleman. Video ini merupakan video tugas tentang mata pelajaran sejarah dengan guru pengampu Bapak Eko Subaktio, SPD, MPD. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai Kerajaan Singasari. Berikut presentasinya. Kerajaan Singasari adalah kerajaan Hindu-Buddha yang terletak di Jawa Timur dan berdiri pada abad ke-13. Kerajaan Singasari hanya sempat bertahan 70 tahun sebelum mengalami keruntuhan. Nama sebenarnya dari Kerajaan Singasari adalah Kerajaan Tumapel, sedangkan ibu kotanya berada di Kutaraja. Asal-usul penamaan Singasari berawal ketika Raja Wisnuwardana menunjuk anaknya, yaitu Kertanegara, sebagai putra mahkota, dalam menggantikan pusat pemerintahan kerajaan menjadi Singasari. Singasari sebenarnya merupakan nama ibu kota, justru lebih terkenal daripada nama kerajaannya, yakni Tumapel. Masyarakat terbiasa menyebut kerajaan Tumapel dengan nama kerajaan Singasari. Latar belakang dari kerajaan Singasari diawali oleh Ken Arok yang dianggap sebagai pendiri kerajaan Singasari. Sebelum menjadi raja, Ken Arok merupakan pengawal dari Akuwu Tumapel bernama Tunggul Ametung. Namun, Ken Arok jatuh cinta pada istri Tunggul Ametung, yaitu Ken Dedes. Keinginan Ken Arok untuk merebut Ken Dedes semakin kuat ketika ia mendapat keris dari Empu Gandring atau dikenal keris Empu Gandring. Dengan menggunakan keris Empu Gandring, Ken Arok membunuh Tunggul Ametung, kemudian menggantikan Tunggul Ametung dan memeristri Ken Dedes. Tumapel saat itu masih di bawah kekuasaan Kerajaan Kediri. Kondisi internal Kediri sedang dalam konflik antara Raja Kertajaya dengan kaum Brahmana. Kaum Brahmana meminta perlindungan pada Ken Arok. Ken Arok memutuskan membela kaum Brahmana dan berperang dengan Raja Kertajaya. Perang tersebut dikenal dengan nama Perang Ganter karena terjadi di desa Ganter. Ken Arok berhasil membunuh Raja Kertajaya serta merebut wilayah kekuasaan Kediri. Kemudian, Ken Arok mendirikan kerajaan Singasari di wilayah bekas kerajaan Kediri dan menjadi raja pertama pada tahun 1222 Masehi. Untuk sejarah berdirinya kerajaan Singasari ini memiliki dua versi. Yang pertama yaitu menurut Kakawin Nagara Kretagama dan yang kedua menurut versi Pararanta. Untuk versi Kakawin Nagara Kretagama, penguasa Tumapel yang mengalahkan Kadiri adalah Sri Ranggah Rajasa Sang Girinata Putra. Ranggah Rajasa memiliki putra bernama Anusapati, yang kemudian bertahta di Tumapel dengan gelar Batara Anusapati. Anusapati digantikan oleh putranya yang bernama Wisnuwardana pada 1248 dan memerintah hingga 1254. Selanjutnya, raja terakhir Tumapel adalah Kertanegara, putra Wisnuwardana, yang memimpin hingga meninggal pada 1292. Kematiannya sekaligus mengakhiri riwayat kerajaan ini lantaran terjadinya pemberontakan dari dalam. Daftar Raja Kerajaan Singasari menurut Negara Kertagama. Yang pertama, Sri Ranggah Rajasa Sang Girinata Putra pada tahun 1222 hingga 1227 Masehi. Dilanjutkan oleh Anusapati pada tahun 1227 hingga 1248 Masehi. Dilanjutkan oleh Wisnuwardana pada tahun 1248 hingga 1254 Masehi. Dan yang terakhir adalah Raja Kertanegara pada tahun 1254 hingga 1292 Masehi. Menurut kitab Pararaton, disebutkan bahwa Tumapel awalnya hanyalah sebuah daerah bawahan dari kerajaan Kediri. Orang yang menjabat sebagai Akuwu atau setara camat di Tumapel ketika itu ialah Tunggul Ametung. Akan tetapi Tunggul Ametung meninggal dunia setelah mengalami tipu daya muslihat oleh pengawalnya, yaitu Ken Arok. Ken Arok kemudian mengangkat dirinya sendiri menjadi raja pertama Tumapel dengan gelar Sri Ranggah Rajasa Batara Sang Amur Wabumi. Ken Arok kemudian menikahi dengan Dedes yang saat itu sedang mengandung anak dari Tunggul Ametung. Anak dari Ken Dedes dan Tunggul Ametung itu nantinya diberi nama Anusapati. Ken Arok juga memiliki istri bernama Ken Umang
yang nantinya akan melahirkan anak laki-laki bernama Tohjaya. Saat berkuasa, Ken Arok berniat untuk melepaskan Tumapel dari kekuasaan kerajaan Kediri. Pada tahun 1221 terjadi perseteruan antara Raja Kertajaya dari kerajaan Kediri dengan kaum Brahmana. Para Brahmana kemudian bergabung dengan Ken Arok dan melakukan penyerangan ke kerajaan Kediri. Hingga di tahun 1222 terjadi perang antara pihak Tumapel melawan kerajaan Kediri yang dimenangkan oleh pihak Tumapel. Daftar Raja Kerajaan Singasari menurut para Raraton. Yang pertama diisi oleh Sri Rangga Raja Sahabatara Sang Amurwabhumi pada tahun 1222 hingga 1227 Masehi. Dilanjutkan oleh Anusapati pada tahun 1227 hingga 1248 Masehi. Dilanjutkan oleh Tohjaya pada tahun 1249 hingga 1250 Masehi. Lalu dilanjutkan oleh Ronggowuni alias Wisnuwardana pada tahun 1250 hingga 1272 Masehi. Lalu yang dilanjutkan oleh Kertanagara pada tahun 1272 hingga 1292 Masehi. Selanjutnya mengenai masa kejayaan pada Kerajaan Singasari. Puncak kejayaan Kerajaan Singasari ketika di bawah pemimpinan Raja Kertanagara yang dikenal cakap dalam bidang politik, ekonomi, dan keagamaan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai bidang politik. Raja Kertanagara dikenal akan gagasan perluasan Cakrawala Mandala keluar Pulau Jawa yang meliputi daerah seluruh Dwipantara atau Nusantara. Untuk mewujudkan cita-citanya itu, salah satu upaya politik luar negeri yang ditempuh Raja Kertanagara yakni dengan ekspedisi Pamalayu pada tahun 1275. Sasaran ekspedisi ini untuk menguasai Sriwijaya, akan tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, Singasari harus menanamkan pengaruh di daerah sekitarnya, seperti Melayu. Sebagai tanda persahabatan, Raja Kertanagara menghadiahkan patung Amoghasapa kepada penguasa Melayu. Untuk memperkuat politik luar negerinya, Kertanagara menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain yang ada di luar kepulauan Indonesia, seperti Raja Jayasingawarman III dari Kerajaan Campa, bahkan salah seorang saudara perempuan dari Kertanagara diperistri oleh Raja Jayasingawarman III. Lalu selanjutnya dalam bidang ekonomi, di bawah kekuasaan Raja Kertanagara, perekonomian tertata dengan baik, bahkan Kerajaan Singasari menjadi besar dan makmur. Sektor perdagangan dan pelayaran Singasari berkembang pesat dengan komoditas yang diperdagangkan berupa beras, emas, kayu cendana, dan rempah-rempah. Pada periode ini, Singasari berhasil menguasai jalur perdagangan dari Selat Malaka hingga Kepulauan Maluku. Lalu yang terakhir dalam bidang keagamaan. Pada masa kejayaan Kerajaan Singasari ditandai dengan adanya sinkretisme antara agama Hindu dan Buddha, menjadi bentuk Siwa Buddha. Menurut Kitab Negara Kertagama, Pupuh 56, Kertanagara menginginkan para pemeluk agama Siwa dan Buddha akan selalu mengadakan ibadah bersama. Lalu, Kitab Negara Kertagama juga menyebut Kertanagara sebagai seorang raja yang tidak ada bandingannya di antara raja-raja sebelumnya. Lalu, selain masa puncak kejayaan Kerajaan Singasari, juga memiliki fase kemunduran dalam runtuhnya Kerajaan Singasari. Runtuhnya Kerajaan Singasari terjadi pada tahun 1292. Penyebab utama keruntuhan Kerajaan Singasari adalah adanya pemberontakan Jayakatwang yang menewaskan Raja Kertanagara. Berikut adalah faktor-faktornya. Jayakatwang menjabat Bupati Gelang-Gelang, kini yang bernama Madiun, yang merupakan bagian dari Kadiri. Kadiri saat itu termasuk daerah taklukan Kerajaan Singasari di bawah pimpinan Kertanagara. Raka Revolta dalam konflik berdarah di Tanah Jawa 2008 menguraikan bahwa antara Jayakatwang dan Kertanagara masih berkerabat. Selain itu, menurut prasasti Kudadu, putra Jayakatwang yang bernama Adaraja menikah dengan salah satu putri Kertanagara. Dengan demikian, selain masih terjalin tali kekerabatan, Jayakatwang dan Kertanagara adalah besan. Yang kedua, Jayakatwang menyimpan dendam masa lalu terhadap leluhur Kertanagara.
Jayakatwang adalah keturunan dari Kertajaya yang pernah dikalahkan raja pendiri Singasari, yaitu Ken Arok. Keputusan Jayakatwang memberontak terhadap Kertanegara merupakan hasil hasutan Arya Wirorojo. Wirorojo diduga kuat sebagai faktor intelektual terjadinya pemberontakan yang mengakhiri sejarah kerajaan Singasari tersebut. Arya Wirorojo sebenarnya mantan pejabat tinggi di kerajaan Singasari. Namun, oleh Kertanegara, ia dimutasi ke Sumenep, Madura, lantaran sering menentang kebijakan raja. Lalu pemberontakan Jayakatwang. Pada tahun 1292, Arya Wirorojo membujuk Jayakatwang untuk memberontak terhadap Singasari, dengan alasan bahwa kekuatan militer Singasari belum lengkap karena sebagian pasukan masih dalam perjalanan pulang dari ekspedisi Pamalayu di Sumatera. Atas saran Arya Wirorojo, Jayakatwang mengirim pasukan Jaran Guyang sebagai taktik pengalihan untuk menyerang Singasari dari utara. Raja Kertanegara memerintahkan Raden Wijaya untuk menghadang serangan tersebut, dan Raden Wijaya berhasil mengalahkan pasukan Jaran Guyang. Namun, pasukan itu hanyalah umpan, karena Jayakatwang berhasil mengirimkan pasukan yang lebih besar langsung ke ibu kota Singasari. Dengan pertahanan yang lemah, pasukan Jayakatwang berhasil menaklukkan Singasari, membunuh Kertanegara, dan mengakhiri kekuasaan Singasari. Jayakatwang kemudian menjadi raja di Kadiri, tetapi kekuasaannya tidak bertahan lama. Raden Wijaya, yang merupakan menantu Kertanegara, berhasil menggulingkan Jayakatwang dengan strategi yang cerdik. Pada tahun 1293, Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit di Mojokerto sebagai penerus Singasari. Lalu untuk peninggalan kebudayaan kerajaan Singasari akan meliputi prasasti, candi, dan patung. Yang pertama, prasasti. Jadi kerajaan Singasari itu mereka meninggalkan beberapa prasasti. Yang pertama ada prasasti Singasari, prasasti Mula Malurung, prasasti Wurare, dan prasasti Manjusri. Lalu untuk candinya ada Candi Singasari, Candi Jago, Candi Jawi, dan Candi Kidal. Dan untuk patungnya ada Arca Kendedes, Arca Amoghapasa, Arca Dwarapala, dan Arca Anusapati. Berikut adalah daftar pustaka yang saya jadikan acuan dalam mengerjakan materi presentasi pada kali ini. Baik, sampai sini presentasi dari saya. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya dari awal hingga akhir. Banyak kata dan perilaku saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.